Kalau kita cek nomor 1, ini kan U dia bentuknya 100 per pi arkes tangen. 100 per pi arkes tangen. Kita lihat hasilnya kita sekarang. U sama dengan 100 per pi arkes tangen. Oke, berarti kita sekarang tinggal ngubah yang dalam ini toh, berarti kita tinggal ubah gimana caranya nilai yang di sini agar dia hasilnya jadi theta dan R. Nah, oke. Depannya udah sama ini, 100 per R ke tangan. Oke. Tinggal dalamnya. Dalamnya ini yang awalnya X, Y, kita harus ganti dia dalam R, theta. Nah, cara gantinya gimana? Ya, kita pakai ini. Nah, ini. Nah, kita pakai ini, berarti. Ini kita tulisan ulang di bawah. Oke. Nah, sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Berarti semua dan semua Y di sini kita perlu ganti dia. Jadi kita dapatkan UX, Y dia sama dengan 100 per pi, 100 per pi, kemudian arkes tangen, oke, arkes tangen apa? Kita tulis lagi 2, terus 2 kali X, ya wes, X-nya ini ya, 2 kali X, 2 kali X, kemudian kalikan Y, Y-nya, oke, kemudian per dalam kurung X kuadrat, berarti ini kuadrat ya, ini berarti R kuadrat cos kuadrat theta, oke, cos kuadrat theta plus R kuadrat R sin theta dikuadratkan. Ya, ini tak kuadratkan. Oke, ini terus dikuadratkan min dalam kurung X kuadrat. X kuadrat berarti sama dengan ini ya. X kuadrat min Y kuadrat berarti ya sama aja dengan ini, berarti tapi jadi min. Ya, ini tapi dia jadi min. Oke. Oke, ini ya, ini kita udah dapatkan. Oke, ini sekali lagi, ini coba kalian otak-atik lagi, tinggal secara matematis. Itu kalian otak-atik sampai ketemu ini. Sampai ketemu, bentar, U, X, Y, dia sama dengan ini 100 per I, oke, dalam kurung arkes tangen sin 2 theta, oke, per R kuadrat min cos 2 theta. R kuadrat min cos 2 theta. Oke, terus plus NP jangan lupa. Ini sebenarnya meski kalian nggak otak-atik juga bisa langsung ini sebenarnya. Cos theta sin theta, 2 sin theta cos theta kan sin 2 theta. Terus ini cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Berarti tinggal R kuadrat pangkat 2 berarti R pangkat 4. Ini berarti min R kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta sama dengan cos 2 theta. Udah. Terus R pangkat 4 coret R kuadratnya, bawahnya juga coret R kuadratnya, jadi yang atas tinggal sin 2 theta, bawahnya R kuadrat min 2 theta. Ya, bisa langsung ya ini ya. Ya, coba itu cuma jelas saja buat penonton hingga dapat ini. Oke, kita udah dapatkan ini hasilnya. Nah, kita coba lihat lagi di atas. Mana itu? Nah, ini. Kalau kalian lihat di sini, ini kita lihat hasilnya
sama dengan ini, hasilnya sama dengan ini. Udah sama kok. Ah, ini kita lihat jawabannya kita. Sinnya di atas, ya udah sama kan? Nah, ini kan sinnya sama. Ya, ini cuma tambahan aja. Karena tadi kataku tidak hanya satu sudut yang punya nilai yang sama. Oke. Tapi permasalahannya kita udah dapatkan ini, terus gimana caranya kita ngebawa jadi ini? Loh, ini kok apa bedanya? Kita lihat di sini. Bedanya dia apa itu namanya? Sin 2 tetanya di bawah kalau yang di 915. Tapi kita jangan khawatir, kita di soal ini udah dikasih tahu, udah di spill kalau kita nanti bakal ketemunya ini, nggak ketemu ini, jadi kita nggak usah kaget. Nah, oke, jadi dari ini kita perlu bawa dia biar jadi ini. Oke, oke. Kita lihat ini ya, kita lihat ini ya. Bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Misalkan, ini misalkan, aku punya artan A, A, artan A. Oke, ini kita bisa pakai aturan, Kita pakai aturan, bentar. Kita pakai aturan. Nah, apa aturan yang kita pakai? Aturan trigono, yang mana artan A ini bisa kita ubah jadi apa? Jadi ini bisa jadi I per 2 min artan per A. Dengan catatan ini oke, benar. Untuk yang X-nya lebih dari 1, kemudian I per 2 ini, artan alfa ini juga sama dengan min pi per 2 min artan per A untuk, ini bukan X ya, sorry, ini A, sorry. Kita pakai A. A lebih kecil dari 0. Oke. Nah, sekarang kita asumsikan. Kita akan ingin agar hasilnya sama dengan mana tadi? Hasilnya sama dengan ini ya. Nah, sekarang kita lihat begini. Kita udah dapat nilainya U. Ini udah bukan XY ya, sorry. Ini berarti udah R theta ini, sorry. Ini R theta. Nah, kita asumsikan nilai dari ini nih, ini bukan 1 ya, 0 ya. Kita asumsikan dia nilainya positif. Apa artinya? Berarti nilai dari sin 2 theta per R kuadrat min cos 2 theta itu positif. Jadi kalau ini kita asumsikan A, ini kita asumsikan A dalam kasus ini. Asumsikan A, berarti ini bisa kita ubah pakai aturan yang ini. Nah, ini. Kita bisa pakai itu sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari U R theta, dia bakal sama dengan, ya wes kita ubah aja. Sebelumnya kita udah dapatkan depannya itu 100 per pi ya, 100 per pi. 100 per pi. Kemudian arkes tangan A itu bisa kita, jangan lupa ya, ini sebenarnya tambahan aja karena dia bisa untuk sudut yang berbeda. Tapi anggap misalkan n-nya 0, berarti kan tinggal ininya aja kan. Nah, 100 per pi, kemudian tangan A-nya kita ubah jadi I per 2 min arkes tangan kebalikannya. Kebalikannya, berarti kalau tak balik jadinya R kuadrat min cos 2 theta per sin
2 theta. Oke, kita udah dapatkan nilai dari ini, dan ini udah sama dengan persamaan 9,15. Oke. Ya, jadi ini udah hasil akhirnya. Udah hasil akhirnya. Dan ini sama dengan persamaan 9,15. Jadi kita udah buktikan kalau persamaan 9,14 tadi sama dengan persamaan 9,15. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang bingung nggak, Rek? Halo? Aman ya? Atau ada pertanyaan sejauh ini? Wiput, Raffi, Dini aman? Aman. Oke. Aman. Oke, Rek. Ini kalau kita lihat ya, kita ada apa ini? Ada 6 soal lagi. Dengan sekarang udah jam 9. Kira-kira ada soal yang perlu tak bahas dulu nggak, Rek? Dari atau mau tak urut nomor 2 lanjut habis ini, apa nomor berapa yang sekiranya perlu? Gimana kira-kira? Aku tawarkan aja dulu. Halo. Mau tetap urut nomor 2, 3 atau mau langsung lompat nomor berapa gitu. Nah. Dari aku urut aja semua, Roh. Urut ya. Oke. Kita lanjut nomor 2 ini. Bentar. Kita cek lagi soalnya. Wah, kok nge-lag aku. Nah, ini nih. Oke, ini nomor 2 ya. Ayo, berdasarkan. Oke, siap. Nomor 2. Bentar. Tulis. Aduh, Mak. Bentar. Tak crop. Mak, tak kening. Sorry deh. Ini kok. Ya, benar. Oke, tinggal perayaan. Ini ya, ini soal nomor 2. Ada sama juga kasusnya, plat metal, plat logam maksudnya ya, ada di kuadran pertama. Iya, sama kayak nomor 1, sama kayak yang di example ini ya. Nah, terus apa yang beda? Bedanya ini cuma beda batas ini dia. Terus disuruh mencari steady state. Steady state itu berarti sama kayak tadi, Laplaciannya dia sama dengan 0 ya, Laplaciannya. Iya, sama kayak tadi dia. Laplaciannya sama dengan 0. Terus dia apa dia? Dia diketahui UX0-nya sama dengan itu ya. UX0-nya sama dengan itu. Terus kita tinggal cari berapa nilai dari apa? Ya, sama U berarti ya. UX, Y. UX, Y-nya dia nilainya berapa? Oke, ini ya kasusnya ya. Oke, kita berarti ini mirip sama soal di example. Untungnya mirip. Mungkin hasil akhirnya pun juga bakal mirip. Oke, kita lihat aja. Oke, berarti soal nomor 2 ini sama kayak ini, Rek. Sama kayak ini, Rek. Ini ya. Ini benar.
Ini tak copy dulu ya. Ini tak copy dulu ya. Ini tak copy. Nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, nggak apa. Ini tak copy dulu, tak taruh sini. Wes, halaman selanjutnya aja, nggak apa. Aduh, bentar. Nah, oke, gini. Oke, ini mirip yang soal example, tapi bedanya batasnya sekarang. Batasnya dari 0 sampai 2 ini ya. 0 sampai 2. 0 sampai 2. Terus U-nya ini juga beda dia. Ini bukan 100, tapi berapa dia? 102 min X. U-nya sama dengan 102 min X. Ini ya, aduh, kok mepet banget ini, bentar. 2 min X. Oke, ini tak hapus dulu, bentar. Tak taruh atasnya aja, biar nggak mepet. Ini 2. Oke. Ini ya. Ini ya dengan cara yang sama, Re. Ini kita bisa dapatkan nilai dari MN itu. Oke. Kita tinggal crop ulang yang mana tadi. Bentar. Ini berarti kita copy ulang ya. Ini kita copy ulang. Enak ya, tinggal kopasin. Bentar. Oke. Ini ya, terus lanjutannya sampai mana ini? Sampai ini udah. Oke, ini berarti juga kita copy ulang. Bukannya nggak ikut. Bukannya nggak ikut. Bentar. Kita copy ulang dulu ya. Oke, Re. Ini kita sampai sini ya sama caranya. Sampai situ sama. Kayak ada example. Apa bedanya? Bedanya di sini cuma di syarat batas. Kalau tadi itu batasnya itu 0 sampai 1 punya 100, sisanya 0. Sekarang batasnya dia beda. 0 sampai 2 itu sebenarnya 102 min X. Nah, itu bedanya. Jadi beda di sini. 100 ini berarti tambah 2 min X ya. 2 min X. Terus ini batasnya berarti dari 0 sampai 2. Itu aja sebenarnya bedanya di sini. Ini 2 berarti ya. Oke. Ya, berarti juga ini juga agak beda dikit. Ini berarti bukan 100. Tapi 102 min X. 102 min X. Ya, ini juga cara batasnya dia bakal beda dia. Ini 0 sampai 2 dia. Oke, kita udah dapatkan itu. Nah, sekarang ya tinggal integral biasa. Ya, hasilnya pasti beda dengan ini ya. Ini tak hapus saja. Berarti bukan ini hasilnya. Bukan ini hasilnya. Oke. Ini kalian coba integral nanti. Coba integral. Yo pakai fotomail atau apa, terserah wes. Pokok coba integralkan itu. Dia bakal dapat hasilnya ini biar cepat ya, langsung kasih dia hasilnya sama dengan 200 per I. Oke. Kemudian 1 min cos 2K. Oh maaf, ini pi K kuadrat ya, sorry. Pi K kuadrat. Oke. Nah, B-nya kita udah dapatkan itu. Terus tadi di awal, setelah kita dapat BK kan kita mau nyari ini kan. Kita mau nyari U. Ini kita ulang ya. Di bawah sini. Oke. Kita mau nyari U dengan BK-nya sudah ketemu. Oke, ini
BK-nya berapa ini? BK-nya berarti PK kuadrat ya. PK kuadrat 1 min cos 2K ini ya. Cos, oh benar. Ini cos 2K ya. Cos 2K. Oke. Berarti hasil akhirnya 200 per I. Oke, ini K kuadrat. Ini cos 2K ya. Oh, benar-benar. Ini tadi. Oke, saya benar-benar. Oke, ini, sorry. Ini kita bisa pakai sin, bisa pakai cos ya, tergantung kondisinya. Oke, ini juga tidak masalah kan kalau kita pakai cos. Berarti kita dapatkan ini berarti. Oh, saya. Bentar. Kita lihat kondisi awalnya ya, kondisi awalnya. Dia berarti kalau di X sama dengan 0, berarti mau tidak mau koefisien sinnya, koefisien dari sinnya 0 ya. Bentar. Kita lihat lagi persamaan yang di atas. Persamaan yang di atas. Yang mana yang 0 tadi itu, benar. Oh, ini pakai sin ya. Sorry. Ini pakai sin. Berarti benar. Oke, ini berarti tetap aja ya. Tetap sin berarti. Oke. Kita udah dapatkan jawaban dari nomor 2 yang ternyata caranya sama kayak yang di example. Oke, jadi bisa cepat. Oke, kita sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Harusnya aman, sama kayak yang tadi ini. Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya. Nomor 3. Kita lanjut nomor 3. Bentar. Nomor 3. Oke, di sini kita lihat. Oke, consider the head flow. Ada aliran panas seperti pada problem section 3. Terus di sini kita diminta untuk menyelesaikan dengan transformasi Laplace by starting seperti pada contoh 1. Contoh 1 ini yang kayak tugasnya Pak Edo yang pertama. Terus kita disuruh buktikan kalau nanti kita bakal dapat hasil ini dengan U0P sama dengan U, LP sama dengan 0. Terus kita disuruh selesaikan agar hasilnya dapat ini dengan catatan kalau ini itu sama dengan ini. Oke. Oh ya. Terus hasilnya harus sama dengan 3.15. Mana 3.15? Oh, nggak ada ya di buku buasnya. Berarti ini. Oke, ada apa? Oke. Kita di sini dikasih tahu apa tadi? Dia ada permasalahan aliran panas. Artinya di sini dia kondisinya enggak steady state lagi. Jadi dia kondisinya juga ada kebergantungan terhadap waktu. Oke. Jadi di sini kondisinya dia tidak steady state, sehingga karena dia tidak steady state, maka mau tidak mau Laplacian U ya enggak lagi 0, tapi dia sama dengan alfa kuadrat do U per dot T. Oke, kita udah dapatkan ini ya. Nah, oke. Sekarang kalau dia kondisinya di satu dimensi, berarti kita bisa dapatkan do kuadrat U per do E kuadrat. Oke, dia sama dengan
ini. Ya, sama dengan ini. Nah, oke. Kita udah dapatkan ini. Nah, sekarang ini kan persamaan apa ya? Kalau boleh kukatakan dia do kuadrat u per do e kuadrat dia tergantung waktu. Oke. Kalau kita ingat di dulu pas Fismat 1 itu kan untuk mencari nyari solusi, misalkan ini tergantung waktu. Kita bisa cari pakai solusi homogen, kita bisa pakai solusi yang dia tidak bergantung waktu, atau ini sama dengan 0, tapi jangan lupa kita tambah lagi dengan solusi yang bergantung waktu. Jadi kalau boleh kukatakan solusi ini bisa kita pecah. Bentar. Solusi ini bisa kita nyatakan dari dua solusi, solusi homogen dan solusi partikular. Oke, ini coba lihat lagi di materi apa itu namanya, persamaan diferensial dulu, pas Fismat 1. Oke, sebelum itu dulu, kalau ini kita transformasi Laplace ya, berarti kita kita transformasi Laplace kan, berarti kedua ruas kita juga harus sama-sama kita transformasi. Oke, ini kita transformasi ini berarti sama dengan per A kuadrat kan rata. Oke, bisa keluar per A kuadrat. Oke, Laplacian. Oh, bukan Laplacian nih, transformasi Laplace do U per do T. Oke, kita dapatkan ini ya. Nah, oke, kita udah dapatkan itu. Terus kalau kita lihat lagi, Laplacian ini kan kalau boleh gue katakan, dia ngubah dari u fungsi xt ke u fungsi xt. Jadi karena di sini dia nggak ada variabel ya bisa aja kita langsung gini kan aja, langsung do kuadrat lu per do x kuadrat. Nah, langsung aja gini kan tidak masalah, do x kuadrat ya, per do x kuadrat. Oke. Nah, tapi beda lagi ya sama yang sebelah kanan karena dia tergantung waktu. Berarti dia do u per do t kan berarti u aksen. Kita bisa pakai aturan yang ini. Mana tadi ya? Kita bisa pakai di mana? Ada kok, bentar. Aku lupa tapi yang berapa. Bentar. Oh ini L35 ini. Nah, L aksen sama dengan TY min Y0. Berarti kalau L U aksen berarti sama dengan T U besar min U0. Oke. Ini berarti L do U per dot T. Dia bisa kita ubah jadi apa tadi? Tadi kita bisa ubah jadi apa tadi itu? Sorry. Kalian dulu lagi. Tadi apa? Aku gak hafal lagi. U besar ya. Oke. Kita tuliskan lagi. Oke, ini kita tuliskan dia. Berarti kita boleh tuliskan do U per do T itu jadi do U besar. U besar ini U yang tergantung hasil Laplace-nya ya. Do U per besar per do T min T apa tadi?
min U besar plus U0. U0 ini berarti U pada saat nya sama dengan 0. Oke, artinya kita juga harus perlu mencari berapa nilai dari U0. Ini berapa? Ini berapa? Biar kita bisa masukkan nilainya. Oke. LU ini berarti juga sama dengan U besar ya. Kalau kita Laplacian kan jadi U besar. Oke, ini U besar ya. Ini U besar. Oke. Berapa nilai dari U0? Ya, kita coba cari dulu. U0 itu berarti kan U pada saat P-nya sama dengan 0. Oke, karena di X sama dengan 0 dia belum ada perubahan. Ya, katakan aja dia solusinya linier. Linier berarti solusinya katakan aja dia dalam bentuk AX plus B. Ini kan solusi linier. Nah, terus di X sama dengan 0, dia berapa nilainya U? Pada saat X sama dengan 0 kan U-nya tadi dia sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 0, nah, dia punya 0. U-nya sama dengan 0. Apa maknanya? Berarti 0 sama dengan A kali 0 berarti 0 plus B. Oke, berarti di sini kita dapatkan B sama dengan 0. B sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0 berarti U0 dia cuma sama dengan A kalikan X. Oke, tadi di soal, mana soalnya tadi? Oh, bentar, ini nomor 2. Soalnya, bentar. Oh, ini suruh lihat di contoh 1 ya. Di contoh 1 itu kalau nggak salah, dia itu di X sama dengan L, di X sama dengan L, dia punya 100. Punya 100. Oke, berarti mau tidak mau, kalau 100 dia sama dengan A kali X-nya sama dengan L, berarti AL. Berarti A-nya sama dengan L per 100 per L, sorry. Oke, ini ya, A-nya sama dengan 100 per L, jadinya U0 sama dengan AX. A-nya 100 per L, berarti U0 sama dengan 100 per L. Per L kali X. Oke, kita udah punya itu. Itu U0. Ya wes, kita masukkan ke ini berarti. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Bentar. Ini ya. U0-nya tak ganti dulu. Bentar. U0-nya tak ganti 100. Bentar. 100 per L kali X. Oke, itu kurung, tutup kurung. Oke, kemudian kita masukkan do U per do T-nya. Kita masukkan do U per do T. Kita masukkan ini sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan ini aja. Jadi ini dia sama dengan min ketemu min dia plus ya. Berarti jadinya dia PU besar ya. PU besar per alfa kuadrat. Oke. Min 100 X per L kalikan A kuadrat. Oke, kita udah mendapatkan persamaan ini. Kita lanjut lagi, kalau kita pindah ruaskan, ini ya, ini kita pindah ruaskan, kita bakal dapat U itu tak pindah ruas ya. Jadi ini sama dengan, bentar.
Ini sama dengan min ini. Nah, oke, kita udah dapatkan nilai dari ini. Nah, sekarang ya kayak tadi gue bilang, U besar ini dia gimana caranya kita menyelesaikan ini? Ini kita bisa pakai trik, kita sama dengankan 0 dulu ini, sehingga nanti kita dapat solusi homogen. Terus kita cari untuk apa itu namanya? Nilai ini kita tambah U partikular. U partikular itu tadi kita bisa dapatkan dari ini. Bentar, bentar. Mana tadi? Oke, bentar. Tak coba dulu ya. Oke, di sini kita mau nyari U. U itu dia solusi dari kita bisa dapatkan dari U homogen tambah U partikular. U partikular. Jadi kita cari dulu berapa solusi homogennya, terus solusi partikularnya dia berapa. Oke. Nah, jadi sekarang kita cari dulu berapa solusi homogennya. Berapa solusi homogennya. Nah, kita nyari solusi homogen berarti ini kita sama dengan kan 0. Yang ini. Nah, yang ini kita sama dengan kan 0. Sehingga kita dapatkan ini dia sama dengan 0. Ini kok bisa 0? Oke, jangan kaget. Ini 0 kan dengan catatan. Ini aku nyari solusi homogennya dulu. Jadi ini bukan nilai U ya. Aku nyari U homogen. Oh, ini di sini. Homogen toh. Tapi nanti tenang, tak tambahkan ini. Jangan khawatir. Nah, oke. Itu ya mananya ya. Oke, sekarang kalau kita lihat ini kan berarti jadi gini, Rek. Ini kalau tak pindahkan gini sama dengan ini berarti kan. Sama dengan ini kan. Nah, ini kalau kalian lihat tadi di awal, di paling awal tadi, kalau ada bentuk kayak gini, dia maka solusinya hiperbolik. Sehingga solusinya bentuknya dalam E pangkat. Nah, katakan saja solusinya dia bakal bentuknya E. Karena dia hiperbolik, karena dia hiperbolik ya, maka dia solusinya akan berbentuk ini. U homogen ya, U homogen. Dia bakal sama dengan E pangkat apa itu omeganya? Omega kuadrat kan sama dengan pi per alfa kuadrat. Berarti omeganya akar pi per A ya. Akar pi per A alfa sorry. Kalikan X. Terus ini tak copy dulu. E pangkat akar pi per alfa X. Tapi jangan lupa tak kasih minus. Oke. Ini kalikan konstan, katakan aja ini C1 ya, ini C1. Oh sorry, atau A1 wes, A1. A1 ini A2. Oke, tambah. Kita dapatkan solusinya itu. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa solusi partikularnya. Oke, kita tinggal cari berapa solusi partikularnya. Oke, kita pakai solusi tebakan, anggap dia nanti persamaannya bentuknya kayak gini. Misalkan dalam bentuk dx plus dx kuadrat misalkan. Oke, ini ini coba otak-atik ya. Ini nanti bakal ketemu nilai dari U. Ya, kita pakai tadi U kecil itu tadi. Kita akan dapat U partikularnya dia sama dengan 100 X per P. Oke, kita udah dapat itu, Rek. Nah, sekarang gimana hasilnya? Ya wes, kita oh ya, benar. Oke, bentar. Tadi di soal tadi dikasih tahu untuk U besar 0, oh ya. Ini ya, jangan lupa ini. Ini nanti kita kerjakan untuk dapat hasilnya. Ini dulu kita tuliskan coba. Kita dapat U homogen sama U partikular.
tinggal cari berapa nilai dari ini. Kita pas aja U homogen yang kita udah dapatkan nilainya itu ini. Oke, terus U partikularnya kita udah dapatkan nilainya ini. Oke, ini ya. Nah, mantap. Oke, terus jangan lupa tadi di awal kita udah dikasih syarat batas. U 0, P dia sama dengan 0, UL, P dia sama dengan 0. Oke. Kita masukkan syarat batas tadi. Masukkan syarat batas. Apa syarat batasnya? U L, P L, P berarti di X sama dengan L dia harus sama dengan 0. L dia saya benar. Pertama U0, P dulu ya. U0, P. U0, P dia harus sama dengan 0. Berarti kalau X-nya tak masukkan 0, U-nya harus 0. Berarti 0 sama dengan E pangkat 0, 1. Berarti tinggal A1. Terus E pangkat min 0 berarti ya 1. Berarti ini tinggal A2. Oke, dari sini kita dapatkan A1 sama dengan min A2. Oke, kita dapat itu ya, Rek. Ya, kita masukkan ulang ke atas. Ini ya, kita tuliskan ulang. Oke, berarti kita dapatkan ini min. Ini jadi A1. Ya, karena A2 tadi sama dengan min A1. Oke, kita dapatkan itu. Atau kalau kita tuliskan ulang, atau gini, guys. Kita dapatkan ini ya. Nah, kalau kita masukkan syarat batas yang kedua, tadi kan ada dua syarat batas. Di U L, P, dia sama dengan 0. Berarti ini juga 0, sama dengan mereka semua. Siapa? Ya, mereka. Nah, dia. Nah, ini. Ini jangan lupa kita ganti X-nya dengan L. Kalau kita ganti L ini hilang berarti. L per L hilang. Itu kita udah mendapatkan nilainya. Nah, sehingga kita dapat nilai dari A1. A1, oke, Rek, ini tak pindah ruas, berarti min 100 per I. Dia sama dengan A1 dalam kurung. Ya, ini kita tulis, bentar. Kita tuliskan ya, ini ya. Ini min ini. Kok. Ini ya. Oke, itu kurung. Oke, sehingga kita dapatkan A1 itu sama dengan ya sama, ini berarti ini kita tulis ulang. Dibagi dengan seper ini. Bentar. Oke, ini ya, kita dapat ini ya. Nah, terus gimana sekarang? Ya wes, kita masukkan aja. U tadi. Bukan sama dengan ini tadi kan. U tadi itu sama dengan ini kan. U sama dengan ini, artinya ini bisa di gini. Ini bisa di dalam kurungkan. Dalam kurung. Oke. Hilang. Kayak gini ya. Nah, oke.
Terus A1-nya ya tinggal kita ganti dengan yang ini. Hingga kita akan dapat U dia sama dengan A ya, A1 ya. A1 itu ini ya. Ini tulis ulang. Oke. Terus yang ini kita masukkan ini. Oke, terus jangan lupa ditambah 100x per PL. Oke, kita dapatkan itu ya. Oke. Sekarang setelah kita dapatkan ini, kita lihat di sini. Kita tahu kalau sin apa ya? E pangkat X min E pangkat min X itu kita kan bisa ubah dia dalam bentuk sin hiperbolik. Sehingga kita akan dapatkan dia hasilnya itu ini. Dia hasilnya bentar. U sama dengan min 100 per P. Oke, ini bentuk ini bisa kita ubah dalam bentuk sin hiperbolik ya. Sehingga kita akan mendapatkan solusinya dalam bentuk ini. Sin hiperbolik, oke, dari ini. Oke, dari ini ya. Sin hiperbolik ini. Terus per, ya bawahnya berarti sama aja. Tapi ya bukan X ya berarti ya. Kita coret. Oke, ini ya, ini terus ini juga sama berarti. Oke, itu ya, kita udah dapatkan itu. Nah, terus kita lihat lagi soalnya. Nah, bentuk yang seperti ini, sin hiperbolik bentuk ini ternyata bisa kita ubah, Rek. Kita ubah dalam bentuk seperti ini. Oke, ini tak copy lagi aja. Kok kayak aku. Oke, bentar. Ya, ini ya, kita dapatkan ini. Nah, dengan kita ngubah ini, ya, ini, nah ini kita ubah jadi ini, ya ini. Maka kita akan dapat hasil akhirnya. Ini coba penyederhanaan ya. Coba kerjakan secara matematis, itu kalian bakal dapat nanti U-nya. X, Y ya. Dia sama dengan 200 per pi. Oke. Sigma dari N sama dengan 1 sampai enggak ya, karena ini itu kan deret kan. Jadi bentuk dalam bentuk sigma sama aku. Min 1 pangkat min 1. Oke. Per N kemudian E pangkat min N pi alfa per L kuadrat E sin N pi X L. Oke, nanti kalian bakal dapat ini. Oke, itu nomor 3 udah selesai ya. Oke, ini masih ada 4 soal lagi.
Kayak mungkin ini nggak bisa aku bahas semua ya. Mungkin satu lagi, mau nomor berapa? Nomor 4 lah, atau 5 atau 6 atau 7, terserah wes. Gimana kira-kira? Halo, halo. Mau bahas yang nomor berapa? Oke, 4 ya. Nanti lanjut tak urut nih berarti. Oke, kita lanjut nomor 4. Bentar, bentar. Nomor 4. Aduh, bentar, bentar. Oke, bentar, bentar. Oke, semi-infinite bar. Tongkat semi-infinite. Suhunya 100 awalnya. Di X-nya antara 0 sampai 1, terus 0 di suhunya lebih besar dari 1. Di T sama dengan 1, di X sama dengan 0, kemudian dijadikan 0. Sehingga dia pasti ada perubahan suhu, sehingga dia Laplasian U-nya dia nggak 0, tapi Laplasian U-nya sama dengan 1 alfa kuadrat U per dot T. Nah, oke. Sehingga kita bisa dapatkan solusi yang kayak ini. Nah, oke, kita coba tuliskan lagi ya. Bentar, ini biar langsung kopas ada nggak Laplasian. Bentar. Harusnya ada. Ini. Ini ya. Ini kita kopas dulu ya. Kita taruh bawahnya. Ini ya. Oke, mungkin biar punya ilustrasi ini tak gambarkan dulu ya. Ini ada batang dia, ada batang sampai tak hingga dia. Di U sama dengan bentar. Di T sama dengan 0 awalnya. U-nya itu dari 0 sampai 1 itu dia U-nya 100. U-nya 100. Terus di 1 sampai tak hingga dia U-nya 0. Terus pada saat selanjutnya, di waktu selanjutnya dia suhu di X sama dengan 0, dia dijadikan 0. Nah, pertanyaannya sekarang gimana distribusi suhunya? Itu ya. Nah, okay. Kita lanjutkan di sini. Nah, cara kita menyelesaikan ini sebenarnya mirip dengan tadi ya, yang nomor yang example. Jadi kita harus tarik dulu. Dia itu nilainya berapa? Oke. U di sini dia tergantung X dan T pastinya. U ini tergantung X dan T. Sehingga kita bisa pisah dia pakai separasi variabel. Oke, ini mirip sama yang tadi berarti. Bentar. Kita benar. Ambil ini ya. Oh, enggak. Ada bedanya dikit. Apa. Kita coba dulu ya. Ini kita tuliskan dulu. Wah, ini apa ini kok? Wah, ini nggak bisa dihapus ini. Bentar. Wah, ini nggak bisa dihapus. Salah nulis aku. Oh, bisa. Salah bisa ternyata. Baru tahu. Oke. Oke, ada apa? Oke. Ada apa? Kita tuliskan lagi aja. U, X, T. Kita separasi variabel ya. Kita bakal dapat nilainya sama dengan
katakan aja mx, kemudian nt, mx nt. Oke, ya kita masukkan aja, kita ganti berarti dia ini ya. Ini kita pindah rubah sini. U-nya tak ganti M sama N. Nah, nanti ini bakal dapat apa? M, N-nya keluar. Karena N-nya kan nggak bergantung X. Sama juga ini, berarti ini N tetap di dalam, M-nya keluar. Oke. Kalau kita tuliskan lagi, ini sama-sama tak bagi MN, maka ini kita dapatkan ini seper M, ini seper, ini tak tidak seper N seper alfa kuadrat do N per dot. Oke, ini kita sama dengankan sesuatu, katakan aja min K kuadrat. Oke, min K kuadrat, sehingga kita dapat mirip sama yang tadi kalau yang M. Ya. Benar. Oke, kita dapatkan ini berarti. Kita dapatkan ini untuk yang M. Untuk yang M kita dapat ini. Tapi untuk yang N ini agak beda ini. Misalnya dia fungsi waktu. Sehingga kita dapat do N per do T. Do N per do T dia sama dengan min K kuadrat alfa N. Ini tinggal kalian integralkan kan nih. Ini kalau diintegralkan bakal ketemu N sama dengan E pangkat min K kuadrat alfa kuadrat. Oke. Ya, konstanta tambahin. Anggap katakan aja apa namanya ini. Katakan aja C lah. C. Oke, tinggal gabungkan M dan N hingga kita dapatkan untuk U itu sama dengan apa itu? Katakan aja B kalikan C tadi ya. Oke. Oh, ini aja wes. B. Aku copy aja ini. Ini aku copy aja. Kalikan N-nya ini. BC itu kan konstan kan? Ya, katakan aja B kalikan sama dengan B fungsi K lah. Oke. Katakan aja dia sama dengan ini. Ya, nggak masalah kan? Oke, ini tetap sin KX. Sin KX. Oke, terus ini tetap E pangkat min. Oh, benar. Bentar. Ini tetap E pangkat min K ya. Oke. Nah, sama kayak tadi, nilai K ini bisa macam-macam, sehingga secara umum kita bisa tuliskan U dalam bentuk integral. Kita tuliskan dalam bentuk integral 0 sampai tak hingga, kemudian ini semua. Ini semua tak kalikan DK. Oke, kita lihat di soal. Soalnya disuruh buktikan bahwa hasilnya sama dengan ini. Oke, sudah. Dan soalnya bilang biarkan dia dalam bentuk integral. Oke, sudah, kita sudah dapatkan jawabannya nomor 4 itu ini. Oke, sampai sini aman ya. Kira mungkin itu ya nomor 5, 6, 7-nya mungkin bisa dicoba sendiri dulu. Karena udah 2 jam ya dari tadi. Bukan 2 jam, 2,5 jam ternyata. Oke, sampai sini kira-kira dari soal nomor 1 sampai 4 sama eksempel ada pertanyaan nggak? Atau aman? Insya Allah aman. Oke, siap. Oke, Raffi, Olip, aman ya? Oke, kalau gitu ini aku stop share ya. Oke, Rek.